Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Tamam. Nuasil kita lanjutkan. Mana Kak? Siapa yang membaca? Kamu. Gerak. Amin. وينبغي أن يكون لك ورد من التفكر في كل يوم وليلة تعين ساعة أو ساعات أحسن الأوقات للتفكر أقربها وأبقاها وأجدرها في حضور القلب جوفا. Kak, ada kaknya nggak? Nggak ada. Jaufal ayah, boleh jadi jaufal lain. Sini ada kak. Kajufil lain. Tamam. Samir. Wa'lam anna salatan dunya walidain. La. Waddin. Alif lam. Wa'lam anna salatan dunya waddin mawqufun ala sifati tafakkuri. Wa man wa'tiya sabtuhu minhu Adin dunya mawqufun ala sihhati tafakkur wa man a'ta haqqahu minhu ومن أعطاه منه أخذ بحظ من كل خير وقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة. Nah, idzan khairun khabar, bacanya tafakkur masdar. تفكر ساعة خير من عبادة سنة. وقال علي كرم الله وجهه لا عبادة كالتفكر. وقال بعض العارفين رحمهم الله الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له. Ahsan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Gal faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yaumin wa lailatin. Dan seyogianya mesti ada buat engkau rutinan untuk tafakkur, berpikir, merenungi, menelaah dalam hati fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan malamnya. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, yang engkau tentukan waktu untuk bertafakkur tersebut, khususin waktu untuk bertafakkur, berpikir. Wa ahsanul awqati, dan paling bagusnya waktu itu litafakuri, untuk bertafakkur, afraguha, yang paling sedikit kesibukannya, alias waktu yang tidak diganggu dengan hal-hal lain, kosong lagi kosong. Wa asfaha, dan yang paling sofi, yang paling murni. Wa ajdaruha fi huduril qalbi, dan yang paling cocok dalam kehadiran hati. Jadi hatinya ada. Kan berpikir butuh konsentrasi kan, paling cocok untuk konsentrasi kapan waktunya. Contohnya kalau di sini kajau fil lail. Jadi nggak pas berarti kalau baca jauhan lail jadi dorob nggak cocok. Kajau fil lail yang cocok. Kajau fil lail, khotamat ba'i berarti yang situ. Seperti contohnya di waktu tengah malam. Tengah malam kan memang nggak ada kegiatan apa-apa. Jadi kita habis bangun, ada tahajud, boleh juga kita keluar sedikit, kita renungi apapun itu. Laki-laki kan tidak bercerita. Ya. Ada itu video tuh, ya Allah kasihan banget. Apa laki-laki naik motor, tapi ya tahu buka helm mukulin Pak, ya Allah, itu beban apa yang dia laki-laki tidak bercerita. Kasihannya ya Allah. Hati itu kan masalah hati. Mudah-mudahan Allah kasih kelapangan hatinya, kelapangan dunianya itu bapaknya.
Maka hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata. Kita nggak tahu orang yang kita lawan bicara itu sedang menghadapi apa di harinya. Makanya Rasulullah katakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Karena mendingan senyum, karena senyum keadaan apapun jadi positif. Orang yang tadinya galau apa lihat senyum kita, paling enggak apa? Ini apa nih orang senyumin saya gila apa ya? Kan jadi dia ketawa dikit aja. Aneh-aneh juga agak lain gitu. Daripada kita asem mukanya ya gitu. Wa'lam dan ketahuilah tafakur ya, jadi pikirkan. Banyak nanti dan Anda rasakan pribadi banyak manfaat ketika kita bertafakur. Apalagi ditambah dengan sebelumnya ada latar belakang keilmuan yang ada kita punya melalui apa yang kita pikirkan. Nanti itu berkembang sendiri. Karena kan ilmu itu dari Allah Ta'ala. Ya. Nah, kata man amila bima alima allamallahu malam ya. Siapa yang beramal atas apa yang dia udah tahu, dikerjakan, dilakukan, dia hayati apa yang dia sudah tahu walaupun masih sedikit, nanti yang dia belum tahu Allah yang ngajarin. Salah satu cara Allah ngajarin lewat tafakur itu. Tahu-tahu ada ledakan apa endorfin yang keluar ketika kita memahami sesuatu yang buah pemikiran apapun ya kayak contoh yang ya misalkan yang pernah Anda sampaikan juga ketika melihat bagaimana jamadat nih benda-benda yang bukan manusia seperti ya ini laci, ya gelas, ya air, ya udara apa. Anda dapati semuanya berjalan sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan hukumnya. Ya, kita pernah ngobrol di awal-awal itu sesuai dengan hukum fisika. Mungkin oh iya, Allah tetapkan hukum atas dia demikian, hukum fisika itu atau sunatullah, dan tidak pernah dia keluar jarum dari Allah yang udah apa Allah tetapkan. Wahai nama kita manusia yang katanya makhluk sempurna itu kan, yang kita ngaku kemarin lebih sempurna dari malaikat itu, ya. Nah, ternyata kita sering banget keluar jalur, ya. Akhirnya kita astagfirullahaladzim, ngelihat rumput malu, ngelihat ini kertas malu, ngelihat meja malu kenapa? Rendah banget kita nggak ada apa-apanya dibanding ketaatan mereka. Ya. Kalau Allah pengen ini meleor, bisa nggak? Bisa. Kalau dianya yang pengen, nggak bisa. Kalau kita mentang-mentang dikasih ikhtiar, walaupun itu tidak keluar dari masyiatillah juga, kita sering banget kita keluar ya, meleor. Gitu. Makanya ada sebagian sufi itu yang kalau tadi ngelihat rumput tuh dia ngasih salam, terus jalannya penuh hati-hati. Kenapa? Adab sama rumput. Sebagaimana kita adab sama orang yang kita anggap lebih soleh gitu, yang orang soleh gitu. Ya iyalah orang taat banget kok. Kan makhluk juga mah bukan makhluk. Dan semuanya nanti kan bersaksi. Allah jadikan bisa berbicara tuh. Semuanya. Nah, apa tuh kemarin tuh? Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Iza Zuljilah, ujungnya apa? Ujungnya ayat terakhir. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajal ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu nanti itu al-ard akan tuhaddits, mengabarkan tentang kabarnya dia. What news? Apa yang terjadi selama ini sama engkau? Tiap belahan buminya nanti ngomong tuh. Ya kan? Nyaksikan. Makanya disunahkan sholat jangan satu tempat. Supaya nanti tiap tempat tuh jadi saksi. Gitu. Ayo keluarkan. Berarti Gojek itu sangat buruk tuh. Iya. Cakep. Iya benar. Langsung aja tuh celutukin aja langsung. Biar kita langsung paham jangan. Gojek tuh ya. Apapun project online ya. Alhamdulillah. Ya bukan hanya sholatnya.
nganter-nganterin orangnya juga kalau dia pakai niat, ya Allah saya tunaikan hajat. Maksudnya tukang ya. Oh, iya ada paham sekarang. Di sana Gua pemikiran. Iya. Salah sudah dipakai ya. Iya. Ampun. mahal banget. Wa'lam, dan ketahuilah juga anna salahad dunya waddin, bahwasanya kebaikan dunia waddini dan juga agama mauqufun ala sihatit tafakkur, itu tergantung akan rapihnya pola pikir kita, rapihnya tafakkur kita. Ya jelas kan, itu kan memang nggak usah banyak penjelasan dari itu mah. Kalau kita udah cacat pikir, pasti kehidupan agama kita, kehidupan dunia kita berantakan. Lagi kalkulasi itu dia. Tetapi salah dalam menentukan, salah dalam menyederhanakan. Emang belajar matematika itu penyederhanaan buat apa sih? Buat ngasah logika kita supaya lebih tajam. Bagaimana kita merumuskan masalah, menyederhanakan masalah. Itu bukan hanya angka-angka, tapi juga nanti praktek ke dalam kehidupan gitu tuh. Ya, sotoy banget Ustaz. Yes. Tuh buah tafakur tuh. Waman a'ta haqqahu, maka siapa orang yang memberikan haknya, hak untuk hak tafakur. Jadi tafakur itu punya hak, kita berikan haknya untuk bisa kita bertafakur. Minhu, dari dirinya, akhadha bihadzin wafirin min kulli khair, maka sejatinya dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari setiap macam kebaikan. Waqat warat, dan telah ada riwayatnya yang mengatakan warid tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin, berpikir sejenak. Sa'ah ini maksudnya sejenak ya. Orang soalnya mustalah orang dulu. Jadi kurang tepat orang sa'ah diartikan 1 jam. Itu mah mustalah orang sekarang ya. Makanya kalau ente nonton ada tidur 6 saat. Di orang Malaysia punya tidur 6 saat. Kadang tidurnya tahu tuh tidur 6 detik bangun. Katanya berasa tidurnya udah sekian lama sampai mimpi gitu dia. Kayak gitu. 6 saat tuh maksudnya apa? 6 detik. Saat tuh orang Malaysia, orang Melayu Malaysia tuh detik maksudnya saat, bukan jam. Kalau orang Arab sekarang halian itu kan 1 jam artinya. Nah, jadi hati-hati kalau terjemah atau memahami sa'ah ya. Kalau ini teks-teks dahulu, teks qadimah, maka jangan artikan 1 jam gitu. Orang dulu kan jamnya bukan jam itu, ya kan? Oke, baik. Tafakur sa'ah, berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah setahun. Berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah setahun. Makanya yang ajib ya nih, Habib Abdullah bin Wahab Baharun Sisi itu dia punya anak, kerjanya, Anda lupa ya, di bidangnya fisika atau teknologi gitu. Pokoknya di instansi atau institusi internasional yang berkaitan dengan teknologi. Anak sih sanksi bukan NASA, tapi yang bergengsi lah internasional. Anaknya Al Habib Abdullah bin Wahab Baharun. Jadi anaknya mah disuruh belajar yang begitu. Bagian mikir. Ya, saya memang ini nggak mikir. Enak aja. Jadi gurgem juga lah mana nih. Gurgem juga lah mana nih. Baik. Wah. Waqala Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata katafakkur. Tidak ada satu ibadah pun yang seperti tafakkur. Jadi tafakkur dianggap ibadah, tapi ibadah yang dipisahin sendiri dia. Gitu. Waqala ba'dul arifin rahimahumullah, dan berkata sebagian orang arif rahimahumullah, al-zikratu sirajul qalbi. Pemikiran itu, berpikir itu adalah sirajul qalbi, lampunya hati. Fa idza zahabat, apabila telah hilang itu buah pikir, fala idha'ata lahu, maka tidak ada terang-terangnya sama sekali, dia punya hati gelap aja.
maka butuh berpikir ya. Gitu. Ya, kan kita juga sering mikir kan, mikirin utang, mikirin macam-macam. Itu lain beda ya. Ya, lain. Pak Pai lagi mikirin ya. Senyum dong Pai. Oke. Wa majalul fikri katsirah. Faminha wa huwa asyrafuha an tatafakkara fi ajaibi masnu'atillahil bahirah. Dan aliran-aliran pikir itu ada banyak, alias koridor-koridor pemikiran, jenis-jenis berpikir, cara-cara berpikir ada banyak. Apa ya, alur atau aliran ya, aliran itu mau mikirin apa nih, ada banyak jenisnya. Faminha diantaranya wahwa asyrafuha, dan ini yang paling mulia nih, merenung berpikir yang paling mulia apa? Anta tafakkara, engkau berpikir fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, dalam tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kok bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Nah, apa kata Allah taala? Wa minal laili wa fi khalqis sam'a inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil wa min wa fi khalqis samawati wal ardi, dan dalam penciptaan langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perbedaan antara malam dan siang, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda Allah taala bagi orang-orang yang berpikir, punya pemikiran. Siang malam tuh nggak sembarangan. Siang malam tuh kan astronomi. Lita'lamu adada sinin, supaya kalian tahu jumlah bulan. Banyak lagi kan itu cabang-cabangnya astronomi. Beda astronomi astrologi ya. Astrologi itu zodiak tuh. Ya, astrologi zodiak ya, yang zodiak. Kalau astronomi apa? Ya, benda-benda angkasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan apa yang sudah dijelajahi oleh manusia secara jauh gitu ya, maksudnya melalui hitung-hitungan fisika. Kan orang manusia tuh baru jelajah angkasa paling banter hitung-hitungan fisika. Dihitung sama di jaraknya segala macam. Selain satelit sih baru nyampe mana sih kita? Belum terlalu jauh yang ada kameranya itu sehingga bisa observasi. Paling jauh itu melalui penghitungan fisika, dan masih banyak yang belum kejangkau, nggak kehitung itu. Jadi banyak yang dipikirkan. Baik, tapi tujuannya adalah untuk makin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Taala. Wa athar qudratihil batinah wal zahirah, dan athar efek-efek daripada kudrah kuasanya Allah Ta'ala yang batin maupun yang zahir, yang nampak. Wa ma batha minal ayati fi malakutil ardi was samawati, dan apa-apa yang Allah Ta'ala sudah sebarkan daripada tanda-tandanya di alam malakutil ardi was samawat. Wa hadza tafakkur yazidu fi ma'rifatika bidzatillah. Ini pemikiran yang model begini akan menambahkan makrifat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makrifat namanya, lewat jalur pemikiran. Ya, oh iya, maha kuasanya Allah taala. Nah, kan begitu tuh. Waktu siapa musuhnya Nabi Ibrahim? Namrud ngaku, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kau paling tinggi. Kan debat sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kau ngaku Tuhan, ya. Apa buktinya? Karena anak wa ummi, saya bisa menghidupkan orang, bisa matikan orang. Kasih bukti apa? Diambil narapidananya, suruh bunuh sama Al-Ghazali. Yang mau bebas, nggak lama lagi bebas, dibebaskan, habis masa tahanan, malah dibunuh. Yang seharusnya di penjara seumur hidup malah dibebasin. So, aturan mati dari bukan seumur hidup, seharusnya dihukum mati, malah dikasih amnesti, dibebaskan. Masuk. Anak
saya ngidupin dia. Aturan kan mati dia, hukuman mati. Tapi karena kuasa saya bisa hidupin dia. Itu juga kan anak Bener. SMP bisa mikir ya. Iya. Nah, menurut kagak ada pikiran bisa jadi raja begitu ya. Astagfirullah. Bukan, Anda nggak bikin berpikir kebalik ya. Anda nggak berpikir kebalik, bukan yang jadi raja itu nggak ada pikirannya. Balik. Baik. Apa tadi itu? Lupa lagi ada tuh. Al-Namrud. Terus yang aturan dikit lagi mau bebas malah dimatiin. Sur anak umit saya bisa mati. So, oke. Maka dibalas dengan serangan yang mematikan oleh Nabi Ibrahim. Oh, kalau kau ngaku Tuhan, baik. Tuhan saya itu yang menjadikan matahari terbitnya di timur, terbenam di barat. Nah, kalau engkau Tuhan, pasti kau bisa buat sebaliknya. Terbitkan itu di barat, terbenamkan di timur. So, fabuhital ladzi kafar. So, cengang akhirnya dia kan, si kafir, Namrud itu. Itu buah apa? Buah pikir. Nggak belajar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebut juga bapak mujadalah, bapak munakosha atau bapak mujadalah, bapak debat, bapak nikos, munakosha. Jadi nggak ada apa-apanya guru itulah guru. Jadi kita harus punya supaya ngadepin orang ketika kapan waktunya kita diam, kapan waktunya kita bicara, kapan waktunya kita diskusi, kapan kita waktunya tuangkan argumentasi. Kalau nggak punya alat, ya udah nggak usah. La adri. Yang ada malah kita sesat lagi menyesatkan waliyadzubillah. Ma'rifatika bidzatihi, ini menambahkan makrifat engkau terhadap zat Allah dan sifat-sifatnya. Wa asma'ihi, dan nama-namanya. Wa qad hasallahu alaihi biqauli, Allah telah mendorong untuk kita bertafakur atas tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala daripada keajaiban-keajaiban ciptaannya itu dalam ayat Qul inzuru madza fis samawati wal ard. Qul, katakanlah, unzuru, perhatikan oleh kalian umatku. Jadi suruh ngomong nabinya. Kayaknya sih Nabi Muhammad ya, khitabnya nih. Unzuru, perhatikanlah, madza fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa anta, wa anta, dan engkau secara individu, satuan engkau. Kalau lagi ngaca nih. Anta min ajaibil masnu'ati, engkau juga termasuk keajaiban masnu'at, ciptaan Allah Ta'ala. Maka engkau bisa berpikir dalam dirimu sendiri. Masya Allah. Kan kita makanya nganggapnya karena biasa kita lihat ya. Giliran orang kebal bacok, orang bisa ada tuh gitu. Padahal ada kelihatan gradasi brightness-nya itu, cahayanya. Ya elah editan banget gitu. Tapi dia komen ya, tolong dong gimana itu caranya belajar ilmu itu, kulhu geni katanya. Bagaimana ininya? Jadi ya Allah, kataannya orang kenapa? Karena dia tidak sisakan waktu dalam 24 jam untuk berpikir. Ini nggak keasa dia punya pola pikir. Akhirnya silahkan mau tapakur. Ya, jadi ya nggak tajam, nggak kritis, dia punya pemikiran gampang, punya tapi nggak tajam, nggak diasah. Baik, itu. Dan engkau termasuk keajaiban masnu'atillah. Ya. Maka kalau engkau mau merasa takjub, ajaib itu kan maksudnya dari takjub, ketakjuban kan. Kalau engkau mau merasa takjub, jangan cuma sama yang katanya khariqul adah itu, yang di luar kebiasaan. Orang bisa nggak mempan dibacok, orang bisa kasar dan sebagainya. Tapi pada hal-hal yang engkau anggap biasa juga, di situ ada keajaiban. Di mana keajaibannya yang membuat menakjubkan? Emang yang bikin siapa? Allah. Kau bisa bikin itu, mata engkau bisa menerima cahaya
kornea mata sehingga kau bisa lihat? Enggak, bukan. Kau bisa bikin gendang telinga engkau bergetar sehingga bisa dengar? Enggak. Kau bisa getarin pita suaramu supaya bisa bicara? Enggak. Semua itu atas kudrah Allah. Tapi kita nggak pernah takjub sama gitu. Kita lagi ngomong biasa aja, lagi lihat biasa aja, lagi dengar biasa aja. Semuanya biasa-biasa aja. Karena itu hal yang biasa. Kalau yang luar biasa baru kita takjub. Padahal sekadar luar biasa. Jadi ajaib bukan masalah luar biasa. Ajaib itu bisakah atau tidak engkau melakukannya. Dan kita sudah i'tiraf kalau kita tak bisa apa-apa. Maka kita takjub hanya kepada Allah Ta'ala. Baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, fatafakkar, maka berpikirlah fi nafsik, tentang dirimu sendiri. Inilah makanya yang tadi tuh pagi-pagi kan kita bercengkrama. Walaupun dhaif riwayatnya, okelah sahih maknanya. Asal jalur takwilnya tepat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya dia sudah tahu Tuhannya. Maksudnya ini, pikirin. Engkau itu termasuk ajaibin masnu'atillah kan? Pikirin, kau ini bagaimana? Engkau ini penuh dengan kehinaan, penuh dengan kelemahan. Tapi tadi itu aneh. Makanya ya Allah, nikmat banget tuh. Masya Allah Pak RT. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia udah diciptakan dalam bentuk yang begitu sempurna. Desain yang begitu sempurna, blueprintnya bagus manusia. Summa radatnahu asfala safilin. Tapi kami hempaskan kembali ke aspal. Bahasa Arab serap bahasa Indonesia tuh aspal, di mana aspal? Di bawah. Aspal tuh aspal safilin, paling rendah, titik terendah. Merodatnahu asfala safilin illa, kecuali siapa yang tidak ditempatkan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, oleh orang yang beriman dan amal soleh. Akhirnya kita, ya Allah, iya, kau ciptakan saya begitu sempurna, tapi saya hinakan diri saya sendiri, saya jatuhkan diri sendiri. Fala talumanna illa nafsak, jangan celah kecuali dirimu sendiri. Kau yang jatuhin diri sendiri, Allah kasih aman, kau jatuhkan. Ya Allah, apa kata Allah Ta'ala? Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam muka bumi ini ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian juga. Tiap individunya. Afala tubsirun. Apakah engkau tidak melihatnya? Apakah engkau tidak memahaminya, memikirkan? Wahakala. Ya, lihat diri, cek diri. Satu yang bagi lagi ya, Wayam bagi antatafakkara fi ala illah wa ayadihi allati awsalaha ilaik. Dan seyogianya engkau berpikir fi ala illah, pada makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, wa ayadihi, dan ayat-ayatnya alai, makhluk-makhluk, ayat-ayatnya, ciptaan-ciptaannya, wa ayadihi, dan buah-buah tangannya Allah Ta'ala, allati awsalaha ilaik, yang mana telah disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada engkau, wa ni'amihi allati asbaghaha alaik, dan nikmat-nikmatnya yang telah disepuh kepada engkau. Disepuh alias engkau diliputi dengan nikmat-nikmatnya, kan bukan secara keseluruhan. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka uzkuru, ingat-ingatlah ala Allah, makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah, ya. Duit hilang aja sedih banget ya kita. Duit hilang, ya, aneh. Tadi ada sedih-sedih itu, kemana duit tadi. Tapi bikin lagi, astagfirullahaladzim, apa yang Allah kasih lebih banyak daripada apa yang kita dihijab darinya. Coba itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Pasti akan kami uji kalian dari sesuatu, bisyai',
Bisyai, baknya litab'id. Tahu litab'id kan? Sebagian. Kata sebagian udah menunjukkan makna kecil. Sebagian. Daripada apa? Khauf, rasa takut. Hitung. Khauf, 1. Wal ju', rasa lapar. Wa naqs minal amwal, 3. Kurang harta. Wa naqs minal amwali wal anfus, kurang jiwa, mental ataupun fisik. Minal amwal wal anfus was samarat, dan kurang buah-buahan alias tersiar, perkara-perkara yang udah bukan kebutuhan pokok lagi, ya. Tahsinat apa deh? Was samarat wabash, udah sampai situ. Berapa ujian? 5. Hitung jari. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak hitung nikmat Allah, ya kehitung. Kalau ujian 5 jari. 5 jari kan sampai 10 jari. 5. Tapi kalau nikmat tidak terhitung. Ya Allah, bisa begitu ya. Tapi kita nggak sadar. Fokusnya sama yang negatif. Bad news is a good news. Iya. Yang negatif, yang bad itu mesti yang baik. Bad boy, ya. Bad boy juga kelihatannya kalau buat ladies menarik ya. Ya gimana bad boy? Setuju. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah, wahakada. Ya, cukup ya. Yang bagi gitu. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Nggak mungkin sampai pasal nih, lumayan jauh soalnya. Hal min soal. Fatafakkaru. Sediakan waktu untuk merenung. Ya. Berdiskusi dengan sama teman juga termasuk majaril fikrah. Tadi kan termasuk aliran-aliran pemikiran atau aliran-aliran berpikir. Karena dengan kita apa makalahnya tuh? Makalahnya mudzakaratu syakhsin apa? Hifdzu satren khairun min qiraati waqtin. Wa mudzakaratu syakhsin khairun min hadain. Pama balu bi badminton. Senyum baik. Apa artinya? Apa? Hifdzu satren, menghafal 2 baris lebih baik daripada membaca qiraatu waqtin, membaca 2 makro. Dan mudzakarah, berdiskusinya syakhsan 2 orang, khairun min hadain, lebih baik daripada keduanya. Bagaimana dengan badminton? Wah, kayak ya. Ya. Jadi baik mudzakarah daripada baca sendiri, daripada apa namanya mudzakarah. Maka mudzakarah ada diasah berpikir juga, teman ngomong apa lain sebagainya. Dan jadal juga, mujadalah, debat bagus asal pakai ilmunya. Ada ilmunya debat. Mujadalah kita pelajari 1 semester tuh ilmu mujadalah. Jadi nggak asal orang ngomong dibabat, bukan begitu cara debat. Iya. Yang penting teriak-teriak apa segala macam. Enggak begitu. Orang ngomong aneh ya, nih aneh kasih. Jadi dulu tuh ada dianggap kita PCI-NU ngadain Indonesia Santri Club kitanya. Jadi mirip-mirip ILC lah. Jadi kita dikasih peran masing-masing nih. Dikasih peran yang jadi apa. Dikasih peran. Cuman kita nggak ada teks, nggak ada apa. Pokoknya kita menghayati itu. Dan betul-betul kita memerankan itu semaksimal mungkin. Jadi peranannya apa? Peranannya jadi orang liberal. Jadi aneh. Gimana sih orang liberal itu berpikir? Gimana mengcounter yang aneh selama ini gitu kan, bertolak belakang kan? Bagaimana cara jadi aneh? Tapi selalu aneh kalau lagi ada seminar apa? Kalau aneh posisikan diri aneh, walaupun sependapat, tapi aneh posisikan diri aneh yang kontra. Kayak Habib Hanif pernah bikin seminar 7 dalil haram memilih pemimpin kafir. Zamannya Ahok gitu waktu itu. Nah itu walaupun aneh sepakat, tentunya aneh sepakat kan, nggak mungkin nggak sepakat. Tapi aneh selalu posisikan, aneh gimana cara bantahnya? Gimana cara
ininya. Bukan untuk sosokan, bukan untuk apa, supaya nanti kita siap, supaya kita prepare. Kalau kita ada, kan itu pertanyaan kita lemparkan supaya ada jawabannya, nanti kita jadi siap. Nah, itu tuh Indonesia Santri Club. Jadi liberal, jadi budayawan, jadi jadi ibaratnya mah NU lah gitu ya. Jadi FPI. Tapi ini perwakilan betul-betul yang jadi NU jadi PCI, dari PCI NU, yang dari FPI jadi FMI, sayap mahasiswanya FPI. Nggak ada. Nggak ada. Terus ada lagi yang jadi apa-apalah pokoknya. Nah, terus Anda kan sebenarnya sepakat ya maksudnya. Cuman ya karena salahnya jadi kontra Anda. Coba dia duduk samping Anda gitu kan. Salahnya di kontra Anda begini. Jadi yang mohon maaf ini mah peran tapi betul-betul menghayati gitu ya. Jadi disampaikan, siapa orang yang meninggal dan di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk perang, gitu, maka mati dalam keadaan kafir. Ada hadisnya memang, ada hadisnya begini cuma sambil teriak-teriak ngomong ya, sambil teriak-teriak kita ngomongin, mohon maaf dari FMI. Ya aduh kata dia, kenapa itu jadi kontra deh. Tapi kan kita saking menghayati perannya apa? Pakai lepis. Tahu sendiri kan pakaiannya begini di sana. Pakai sarung, pakai apa? Di forum itu pakai lepis, aneh, rambut masih gondrong. Ada fotonya di Facebook kalau tahu. Tulisannya di sini liberal. Sampai kan diposting itu di inian PCNU. Ya Allah, ada komen. Ya Allah, anggap udah kemasukan liberal. Komennya orang luar, bukan orang situ. Nggak bercanda dia. Ya Allah. Akhirnya habis teriak-teriak begitu, itu lagi musimnya waktu itu mohon maaf ya. Nusron Wahid. Beliau tiang. Man la syekhu syekheton. Itu. Kan? Ya biar jelas aja nih, mohon maaf kita sebut nama. Memang kan kejadiannya demikian. Akhirnya Allahumma